Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 305, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat kembali ke Carissa Wenli, wajahnya merah dan bengkak, dan dia sudah gila. Jalang, kalian sudah selesai. Jika kamu berani memukulku, suamiku akan segera datang. Suamiku dari keluarga Zoe Shanghai dan ketua grup Wanjin. Carissa Wenli terus berteriak, matanya merah, sangat menakutkan. Dia tidak pernah begitu dipermalukan dan dipukuli sejak debutnya. Dia adalah ratu film, Nona Wenli yang dihormati semua orang di lingkaran. Dia juga istri dari keluarga Shanghai Zoe, istri dari Safian Zoe. Siapa yang tidak tahu kalau di Shanghai, keluarga Zoe adalah keluarga kaya yang sehebat tempatnya. Siapa yang tidak tahu bahwa di Shanghai, Safian Zoe terkenal sangat mencintai istrinya. Jika Anda berani menyentuh Carissa Wenli, Anda menamparkan wajah Safian Zoe, dan Anda akan melawan keluarga Zoe. Carissa Wenli sangat kesal. Bangkit dari tanah, dia sudah kehilangan sikap angkuh sebelumnya, seperti tikus, menunjuk ke arah Adelina Enzo di sana dan berteriak, Jenny, kamu jalan kecil, beraninya kamu membiarkan kakakmu mengalahkan saya tidak akan membiarkannya pergi, saya akan memblokir Anda, saya akan menghancurkan Anda. Biarkan Anda berpura-pura tidak bersalah, dan suami saya akan datang nanti, Anda dan saudara laki-laki Anda, keduanya Anda harus membayar harga terburuk untuk apa yang baru saja kamu lakukan. Carissa Wenli akan meledak sekarang, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh saudara kandungnya. Namun, dengan tangan di belakang punggungnya, Aiden Enzo memandang Carissa Wenli yang histeris dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, kalian semua harus disalahkan untuk ini, jika kalian tidak cukup kuat untuk memblokir adikku, aku tidak akan menyerang kalian. Kesombongan dan dominasi telah menyebabkan situasi saat ini. Aku adalah orang yang sangat pendendam, selama musuh tidak menyerah, aku akan menghancurkannya sampai akhir. Kesombongan, kamu pikir kamu siapa? Suamiku akan segera datang. Ketika saatnya tiba, kamu harus berlutut dan memohon padaku. Carissa Wenli mengertakkan gigi dan berkata, matanya penuh kecemburuan, dan melanjutkan, hehe, bahkan jika kamu menghancurkan kepalamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memberitahumu apa yang baru saja kamu katakan padaku di depan wajahmu. Kamu akan membayar kembali 10 kali lipat untuk adikmu. Carissa Wenli sangat marah di dalam hatinya, dan dia sudah merencanakan adegan berikutnya ketika suaminya datang. Dia ingin membayar kembali semuanya dengan tangannya sendiri. Mendengar ini, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, mengapa kamu tidak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas? Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Belinda Kylie lagi, dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, saya ingin Carissa Wenli dihancurkan. Baik, Tuan Enzo, saya sudah membuat pengaturan, dan itu akan selesai dalam 10 menit. Belinda Kylie sedang berada di kantor besar saat ini, dan dengan gugup menghubungi orang untuk memanipulasi opini publik, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan direktur besar dan direktur perusahaan film dan televisi. Hahaha, Carissa Wenli tersenyum, dengan cibiran ganas dan jijik, dan berkata, kamu ingin aku hancur. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Carissa Wenli, ratu, aktris. Aku tahu lebih dari setengah bos dan direktur di lingkaran ini, saya papan nama mereka, apakah mereka berani menghancurkan papan nama mereka sendiri? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, melirik Turner Reed yang sudah kehilangan akal sehatnya, dan berkata kepada Carissa Wenli, akhirmu akan berakhir sama seperti dia. Carissa Wenli mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, menahan rasa sakit yang parah di pipinya, dia berkata dengan senyum sinis, Turner Reed hanyalah seekor anjing yang aku besarkan. Dia tidak memiliki keterampilan, dan Le Huang tidak memiliki keterampilan. Itu sebabnya mereka tidak bisa naik ke atas panggung. Saya akui bahwa Anda memiliki beberapa cara untuk dapat dalam waktu singkat, Le Huang Entertainment didorong ke dalam situasi putus asa. Tapi saya, Carissa Wenli, berbeda dari Le Huang Entertainment. Ada terlalu banyak orang di belakangku, dan tidak ada yang berani mendorongku ke dalam jurang. Carissa Wenli tidak takut, dia telah berkecimpung di industri film dan televisi selama bertahun-tahun,
siapa yang tidak memiliki materi hitam? Dia tahu semua tentang kesepakatan curang itu. Selama dia jatuh, kebanyakan orang juga akan sial. Ini adalah kepercayaan dirinya. Oh, benarkah? Kalau begitu aku sangat menantikannya. Aiden Enzo tersenyum ringan, matanya dingin, dan dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Carissa Wenli. Carissa Wenli marah, orang ini sangat sombong. Dia hendak berteriak padanya ketika telepon berdering. Carissa Wenli terkejut dengan suara nada dering, dan melihat ide penelepon, Nico Palmer, Kepala Asosiasi Film dan Televisi. Apa situasinya? Pada saat ini, mengapa dia menyebut dirinya sendiri? Direktur Palmer, saya sudah lama tidak mendengar Anda menelepon saya. Ada apa? Carissa Wenli menjawab telepon, menahan rasa sakit yang parah di pipinya, dan berkata sambil tersenyum. Carissa Wenli, apakah Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan? Rapat umum baru saja memutuskan untuk mengambil semua judul film dan televisi Anda, termasuk gelar Ratu Film Anda. Selain itu, Anda secara resmi diterima oleh Asosiasi Film dan Televisi Larangan Industri. Ini adalah keputusan Dewan Direksi. Anda melakukannya sendiri, seru Nico Palmer dan berteriak di ujung selatan telepon. Apa? Sutradara Palmer, apa yang kamu bicarakan? Cabut kehormatanku di industri film dan televisi, dan larang aku. Carissa Wenli tertegun, matanya membelalak, dan dia mendengarkan teriakan dari telepon dengan suara tak percaya. Itu benar, Carissa Wenli, dengan siapa kamu mengacau? Jika aku tidak menyingkirkanmu, pihak lain akan langsung menyerang Asosiasi Film dan Televisi, mengerti? Teriak Nico Palmer dengan dingin, dan diikuti, Anda mencari jalan keluar. Asosiasi akan segera mengadakan konferensi pers untuk secara resmi mengeluarkan Anda dari industri film dan televisi. Krek, telepon ditutup. Carissa Wenli tercengang, apa situasinya? Dia mengangkat alisnya dan melirik Aiden Enzo, yang memiliki wajah polos, apakah itu dia? Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk memperingatkan Asosiasi Film dan Televisi? Sebelum Carissa Wenli sempat bereaksi, ponselnya berdering lagi. Kali ini manajernya. Wenli, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba, internet penuh dengan materi hitam tentang Anda, termasuk penggelinciran, pemukulan, transfer keuntungan, dan penggalangan dana ilegal, yang semuanya telah terungkap. Suara manajer saat ini semua orang gemetar. Terlalu cepat, materi hitam ini disiapkan sebelumnya, dan semuanya didistribusikan di internet pada saat yang sama, seperti banjir, yang benar-benar meledakkan seluruh opini publik internet. Jantung Carissa Wenli berdetak kencang, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia bergumam bahwa itu tidak mungkin. Segera setelah itu, dia buru-buru membuka Weibo dan platform lain dengan ponselnya, dan 10 besar yang paling banyak dicari adalah dia, Carissa Wenli. Semua pencarian yang sedang tren dengan peledak, semuanya adalah materi hitam tentang dia, Carissa Wenli. Tiba-tiba, berbagai unit Weibo Blue V mengeluarkan pemberitahuan serius untuk menyelidiki secara menyeluruh studio Carissa Wenli dan Carissa Wenli, termasuk 8 perusahaan hiburan, perusahaan film dan televisi, dan perusahaan investasi dan manajemen kekayaan di bawah Carissa Wenli. Diskusi besar di seluruh jaringan. Semua mengkritik Carissa Wenli. Bahkan video Carissa Wenli memukuli seseorang di Lehuang Entertainment barusan menjadi trending pencarian. Di antara mereka, Aiden Enzo juga populer, tapi sayangnya, dia hanya dari samping dan tidak bisa melihat barisan dengan jelas. Seluruh jaringan juga mencari Aiden Enzo, orang yang baik. Ledakan, gedung tinggi itu runtuh. Reputasi dan kehormatan yang telah dikumpulkan Carissa Wenli selama 10 tahun terakhir semuanya runtuh dalam sekejap. Terlalu cepat, tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, Carissa Wenli mengalami keputusasaan. Dia menatap Aiden Enzo dengan tak percaya, dan bertanya, kamu melakukan semua ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, dengan tangan di belakang, menatap Carissa Wenli, yang pucat dan tidak berdarah, dan berkata, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Bagimu, semua ini hanyalah permulaan. Saya harap Anda dapat menerima yang berikutnya dengan baik. Carissa Wenli ketakutan. Apa situasi selanjutnya yang dikatakan Aiden Enzo? Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya pria ini. Dia sebenarnya memiliki sarana yang sangat kuat. Lalu mengapa dia membiarkan adiknya datang ke Lehuang Entertainment untuk menjadi entertainer?
Hahaha. Tiba-tiba, Carissa Wenli tertawa 2 kali, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan mata penuh kebencian, dan berteriak, "Jangan terlalu berpuas diri, suamiku akan segera datang. Saat itu, semua yang kamu lakukan sia-sia. Suamiku bisa membantuku." Ketidaktahuan, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, melangkah maju, matanya memantulkan cahaya dingin. Carissa Wenli ketakutan, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya ke belakang, dan bertanya dengan ekspresi ngeri, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Suamiku adalah Safian Choi." Pada saat yang sama, Le Huang Entertainment. Turun. Semua mobil Mercedes-Benz telah diparkir di depan pintu. Pintu Bentley di tengah terbuka, dan Safian Choi langsung keluar dari mobil, mengenakan setelan abu-abu tua dengan kepala menoleh ke belakang. Wajahnya menggigil, dengan kemarahan yang tertidur di matanya, dan dia melangkah ke Le Huang Entertainment. Pada saat yang sama, asisten wanita di sebelahnya mengeluarkan iPad dan menyerahkannya kepada Safian Choi, dan berkata dengan cemas saat dia berjalan, "Direktur Choi, skandal Nyonya telah terungkap, dan seluruh internet menyerang Nyonya." Safian Choi berhenti, menatap iPad, kemarahan di matanya menjadi lebih jelas, dan dia langsung berkata dengan dingin, "Berapapun harganya, selesaikan untukku. Juga, segera beritahu Asosiasi Film dan Televisi dan tanyakan tentang situasi, apakah mereka tidak menginginkan keluarga Choi." "Saya telah berinvestasi." "Ya, Direktur Choi." Asisten wanita itu menjawab, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melakukan kontak. Dan Safian Choi, dengan puluhan pengawal berjas hitam di belakangnya, berjalan ke 4 lift dan langsung menuju kantor manajer umum di lantai paling atas. Di kantor manajer umum, Carissa Wenli dipukuli dengan kejam, wajahnya bengkak seperti kepala babi. "Ah, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi," teriak Carissa Wenli. Aiden Enzo mengangkat tangannya, dan pada saat ini, pintu kantor ditendang dari luar. Safian Choi, ketua grup Wanjin dan kepala keluarga Choi, berdiri di depan pintu dengan penuh amarah saat ini. Melihat pemandangan di depannya, dia tiba-tiba menjadi gila, dan berteriak dengan marah, "Pukul istriku, kamu mencari kematian." Sua, dalam sekejap, puluhan pengawal berjas hitam bergegas maju dan mengepung kantor itu sepenuhnya. Adelina Enzo sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Aiden Enzo, meraih kepalanya, dan berkata kepada Aiden Enzo dengan tegas, "Saudaraku, kamu telah menyebabkan masalah lagi." Aiden Enzo mengangkat bahu, menoleh dan berkata kepada Adelina Enzo di belakangnya, "Itu salahnya sendiri." Adelina Enzo mengangkat kepalanya, menatap Aiden Enzo dengan mata membara, dan tidak berkata apa-apa. Melihat kedua orang ini, Safian Choi berani menjadi begitu sombong dan menantang. Segera, dia menjadi marah, dan bertanya kepada Aiden Enzo dengan dingin, "Kamu memukul istriku. Tangan yang mana?" Pada saat ini, Carissa Wenli didukung oleh bawahannya, dan dia duduk di sofa sambil menangis, dan terus menunjuk ke arah Aiden Enzo, berteriak kepada Safian Choi, "Suamiku, kamu harus menyingkirkan anak itu dan jalan kecil itu, apalagi membiarkannya pergi, aku akan mencakar wajahnya dengan tanganku sendiri." Safian Choi mengangguk, berteriak pada Aiden Enzo, "Aku akan bertanya lagi, tangan yang mana?" Adapun Aiden Enzo, dia memandang Safian Choi dengan tenang, mengulurkan 2 tangan, dan berkata dengan senyum tipis, "2. Baik, cukup sombong." Safian Choi tertawa dingin, mengangkat tangannya langsung, dan berkata, "Ayo, patahkan tangannya, lalu biarkan dia berlutut dan berbicara denganku." Siapa Safian Choi? Itu adalah master yang mendominasi sejak kecil. Keluarga Choi-nya tidak berkembang dengan bersih, ia berkembang melalui beberapa saluran lain. Oleh karena itu, Safian Choi, serta latar belakang dan pengaruh keluarga Choi, tidaklah bersih. Mendengar kalimat ini, Carissa Wenli merasa bahwa dia bisa melakukannya lagi. Dia mencibir dengan ganas dan berkata, "Bocah kecil, kamu sudah selesai. Jika kamu berani memukulku, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Suamiku, aku menginginkannya untuk berlutut dan memohon padaku sebentar, dan aku juga ingin menyeretnya keluar dan berjalan-jalan di Shanghai." Safian Choi mengangguk, dengan mata penuh perhatian dan tertekan, dan berkata, "Baik, terserah kamu." Ini apakah benar Safian Choi menyayangi Carissa Wenli? Segera setelah itu, 2 pengawal berjas hitam melangkah maju, tanpa basa-basi lagi, dan langsung menyerang Aiden Enzo. Adelina Enzo ketakutan, dan dengan erat meraih pakaian Aiden Enzo, dan berkata dengan hati-hati dan lemah, "Saudaraku, mengapa kamu tidak melarikan diri? Ada terlalu banyak dari mereka."
Aiden Enzo menoleh, dan menggaruk hidung kecil Adelina Enzo yang mengkilap, penuh kelembutan dan kebaikan, berkata, "Jangan khawatir, kakakmu bukan pengecut." Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka pengecut? Aiden Enzo menoleh, dengan rasa dingin di matanya, melihat kedua pengawal berjas hitam yang datang, mereka tidak bergerak. Pada saat itu, hawa dingin yang mengalir di tubuh Aiden Enzo lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut, seperti iblis yang turun. Ini membuat Safian Zoe kaget, dengan mata curiga dan sedikit panik di hatinya, dia berkata kepada pengawal lain di sekitarnya, "Kalian pergi juga." Dalam sekejap, 3 pengawal lagi keluar. 5 orang menyerang Aiden Enzo bersama. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, tetapi juga menyerang dengan cepat. Suara bang-bang tidak ada habisnya. Hampir seketika, kelima pengawal berjas hitam semuanya jatuh ke tanah dan melolong. Adegan ini membuat Safian Zoe ketakutan, dia mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berteriak, "Ayo pergi bersama." Dalam sekejap, ruangan yang penuh dengan pengawal berjas hitam bergegas menuju Aiden Enzo. Aiden Enzo mundur dengan cepat, melindungi Adelina Enzo dengan erat di belakangnya. Ledakan, dengan tendangan keras, dia menerbangkan salah satu pengawal dan menjatuhkan beberapa orang sekaligus. Namun, tongkat dari samping mengenai kepala Adelina Enzo. Aiden Enzo, dengan mata tajam dan tangan cepat, dengan cepat mengangkat tangannya. Ledakan, tongkat itu mengenai lengan Aiden Enzo secara langsung, dan itu menjadi mati rasa dalam sekejap. Hati Adelina Enzo sakit, air mata berlinang di matanya, dan dia terisak, "Saudaraku, pergilah, aku tidak ingin melihatmu terluka karena aku sudah mati sekali." Aiden Enzo khawatir, "Saya ceroboh dan tidak membawa siapapun." Witten Saga juga menghilang sekarang. Adelina Enzo berdiri 1 meter di belakang Aiden Enzo, matanya merah, air mata mengalir di sudut matanya saat dia melihat sosok yang berjuang mati-matian untuknya, "Kakak. Aku bukan lagi adik yang kau cintai. Kenapa kamu begitu bodoh? Saudaraku, hati-hati." Tiba-tiba, Adelina Enzo melihat seorang pria, dan tiba-tiba mengeluarkan belati dari pinggangnya, wajahnya dingin, dan dia menikam Aiden Enzo dengan ganas. Saat itu, Adelina Enzo mengenakan gaun putih yang mengalir, menginjak sepatu putih kecilnya, dan tiba-tiba berlari keluar. Engah, pisau dingin menusuk perut Adelina Enzo. Darah, seperti kupu-kupu yang layu, langsung mewarnai gaun putihnya menjadi merah. "Adelina!" Aiden Enzo berteriak dengan mata terbuka lebar, dan dengan cepat berlari untuk menangkap gadis yang jatuh itu. Adelina Enzo, masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dia mati-matian mencengkeram perut Adelina, darah merah cerah menodai telapak tangan Aiden Enzo. Matanya basah, dan ekspresinya tegang dan panik. "Tidak, kamu tidak bisa. Saya telah mencari saudara perempuan saya selama 13 tahun, dan saya telah bersalah selama 13 tahun, sama sekali tidak." Wajah Adelina menjadi pucat, mengulurkan tangannya yang merah cerah, menyentuh pipi Aiden Enzo, dan berkata dengan lemah, "Saudaraku, jangan menangis, akhirnya kita bertemu, bisakah kita tersenyum?" Aiden Enzo tersenyum, menekan perut Adelina dengan tangannya yang besar. "Kakak, tahukah kamu, aku selalu merindukanmu, ibuku, dan ayahku, tapi aku tidak bisa kembali, aku tidak punya rumah, putra keluarga adalah harapan ayahku dan harapanku. Saudaraku, aku sangat kesakitan." Aiden Enzo menangis, air mata mengalir tak terkendali. Berhenti bicara, aku mengirimmu ke rumah sakit." Aiden Enzo bangkit, dan memeluk Adelina Enzo. Namun, di depannya, selusin pengawal berjas hitam masih berdiri, menatap Aiden Enzo dengan mata dingin, dan mereka semua mengeluarkan tongkat dari balik pinggang mereka. Aiden Enzo sangat marah, niat membunuh di matanya seperti lautan luas. "Keluar!" Aiden Enzo berteriak, suaranya berteriak seperti naga, mengguncang seluruh kantor. Lusinan pengawal semuanya terpana oleh mata seperti iblis Aiden Enzo. Mereka sangat jelas, niat membunuh yang mengalir dari tubuh Aiden Enzo adalah nyata, dan dia telah mengalami baptisan hidup dan mati. Orang seperti ini seperti harimau di dalam sangkar, begitu menunjukkan kekuatannya, semuanya akan hancur. Putus asa, Aiden Enzo mengangkat langkahnya, dan langkahnya jatuh, seperti konser dewa dan setan, putus asa. Mengetuk, dengan setiap langkah, selusin pengawal berjas hitam berdiri di depan Aiden Enzo semua saling memandang untuk sementara waktu, dan kemudian mundur beberapa langkah. Itu terlalu dingin, napas di tubuhnya, seperti badai di lautan, dapat merusak segalanya.
Safian Zoe tercengang, dia tidak pernah menyangka aura anak ini begitu menindas. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Hari ini, jangan biarkan siapapun pergi. Berikan padaku. Safian Zoe berteriak. Tiba-tiba, sekelompok pengawal bergegas lagi. Aiden Enzo melihat orang-orang ini bergegas maju, matanya penuh dengan niat membunuh. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Tuan Enzo? Tiba-tiba, sekelompok orang masuk lagi ke pintu kantor. Roman Almer. Dia diikuti oleh Witten Saga, dan ada lebih dari selusin orang di belakangnya. Ternyata Witten Saga pergi mencari bantuan dengan segera. Roman Almer memandang Aiden Enzo, yang sangat marah, dan kemudian melihat wanita yang terluka di pelukannya, dia langsung kesal. Ups, sesuatu akan terjadi. Dia segera berjalan ke arah Aiden Enzo, membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Enzo, maaf, saya terlambat. Aiden Enzo tidak berbicara, dan di sini, Safian Zoe mengerutkan kening, menatap Roman Almer yang menerobos masuk, dan bertanya, Roman Almer, Anda ingin ikut campur dalam masalah saya? Roman Almer memimpin orang langsung untuk menghentikan Safian Zoe. Selusin pengawal yang memulai, kedua kelompok itu jelas berbeda. Dia berteriak dengan dingin, Safian Zoe, saya memperingatkan Anda, Tuan Enzo bukanlah seseorang yang dapat Anda provokasi dengan santai. Anda sebaiknya segera mengeluarkan orang-orang Anda, jika tidak, jangan salahkan saya, karena tidak mengingat. Safian Zoe mengerutkan kening, dan melirik Roman Almer dan Aiden Enzo di belakangnya, sial. Roman Almer benar-benar datang dan membantu pemuda itu berbicara. Identitas pria itu sepertinya tidak sederhana. Hehe, Roman Almer, jangan menakutiku, aku, Safian Zoe, tidak takut padamu. Teriak Safian Zoe, matanya memancarkan rasa dingin. Ukurannya hampir sama dengan Roman Almer, dan memiliki kekuatan yang hampir sama di Shanghai. Secara umum, air sumur tidak melanggar air sungai. Tapi hari ini, jelas sebaliknya. Ketika keduanya berdebat, Aiden Enzo jelas merasakan Adelina Enzo di lengannya, dan napasnya menjadi semakin lemah. Dia terlambat, dan berteriak, pergi ke rumah sakit. Roman Almer segera mengangguk, dengan cepat mengatur seseorang, dan berkata, cepat dan kirim ke rumah sakit. Tapi, di sana, Safian Zoe berkata dengan marah, siapa yang berani pergi? Taruhan pintu untukku. Bang, beberapa pengawal berjas hitam langsung memblokir pintu. Tiba-tiba, dua kelompok orang saling berhadapan. Roman Almer sangat marah, wajahnya memerah, dan dia menunjuk Safian Zoe dan berkata dengan marah, Safian Zoe. Ini adalah kehidupan manusia. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut dimintai pertanggungjawaban? Biarkan orang-orang Anda keluar dari sini. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Hati Roman Almer mengeras, dan dia berkata dengan marah, lakukan untukku. Antarkan Tuan Enzo keluar. Dalam sekejap, dua kelompok orang berkelahi. Dan di sini, Aiden Enzo juga berlari keluar kantor di bawah pengawalan Witten Saga. Memegang adik perempuannya sepanjang jalan, dia bergegas turun dan masuk ke mobil dengan cepat. Witten Saga mengemudikan mobil, dengan cepat dan membunyikan klakson. Aiden Enzo memeluk Adelina Enzo, seluruh tubuh Adelina Enzo gemetar, mencengkeram bahu Aiden Enzo erat-erat, berbisik, kakak, aku takut. Bu, aku sangat merindukanmu. Segera, mereka datang ke rumah sakit. Dokter, bantu adikku. Aiden Enzo bergegas ke ruang gawat darurat dengan Adelina Enzo di pelukannya. Segera, Adelina Enzo didorong ke ruang operasi oleh dokter dan perawat. Di luar ruang operasi, lampu merah menyala. Aiden Enzo duduk di bangku, menjambak rambutnya dengan marah. Witten Saga tinggal di sisi Aiden Enzo sepanjang waktu, tetapi dia melihat teleponnya beberapa kali selama periode itu, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Setengah jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka dan dokter keluar. Aiden Enzo bergegas maju, menarik dokter, dan bertanya dengan gugup, bagaimana kabar adikku? Dokter menghela nafas, dan berkata, untungnya, itu tepat waktu. Jika terlambat beberapa menit, adikmu akan kehilangan darah. Kejutan yang berlebihan. Setelah mengatakan ini, dokter tiba-tiba memandang Aiden Enzo dengan curiga, menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, ketika kami mengoperasi adikmu barusan, kami menemukan bahwa adikmu memiliki banyak luka di tubuhnya, dan punggungnya jelas tergores benda tajam, dan ada 2 bekas luka yang dalam dan panjang. Oleh karena itu, tubuh adik perempuan Anda sangat rapuh. Saya harap Anda bisa menjaga adik perempuan Anda dan merawat adik perempuan Anda dengan baik.
Setelah selesai berbicara, dokter pergi. Tapi Aiden Enzo membeku di tempat. Adikku penuh luka, punggungnya tergores senjata tajam, dan ada 2 bekas luka yang dalam dan panjang. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menyentuh adik perempuannya? Apa yang dia alami selama ini? Aiden Enzo tidak tahu. Namun, saat ini, dadanya penuh rasa bersalah dan amarah. Kemarahan ini, seperti pedang tajam yang membubung ke langit, menembus langsung ke langit. Dia ingin menyelidiki dengan jelas apa yang terjadi pada saudara perempuannya selama bertahun-tahun. Beberapa menit kemudian, melihat Adelina Enzo didorong keluar dari ruang operasi, Aiden Enzo menghela nafas lega. Setelah menetap, dia langsung pergi dari bangsal. Witten Saga mengikuti di belakang Aiden Enzo, dan akhirnya tidak tahan lagi, dan berkata dengan cemas, "Tuan Enzo, Direktur Almer dan yang lainnya kalah dari kelompok Savian Zoe dan ditahan oleh pihak lain. Mereka berada di grup Wanjin." Dia berkata, "Anda tidak dapat melarikan diri, dia akan menghancurkan Anda dengan tangannya sendiri. Saya menyarankan Tuan Enzo agar Anda menjauh untuk sementara waktu, dan serahkan hal-hal lain kepada saya." Setelah Aiden Enzo mendengarkan, tanpa basa-basi lagi, dia masuk ke mobil dan berkata kepada Witten Saga, "Berkendara, grup Wanjin." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.